Kembali bersama Mas Singgih Widyastono dalam DBS To The Point. Mas Singgih, biasanya kita ini berjuang karena sesuatu alasan, bukan? Betul. Dan itulah Anda menjadi teman Ahok dan berjuang untuk Ahok karena alasan-alasan tertentu. Apa yang Anda lihat kelebihan seorang Ahok? Kelebihannya kita bilang Pak Ahok itu bersih yang pertama, Pak. Bersih. Dia transparan dan profesional. Dan profesional. Profesional sekali dalam pekerjaan. Beliau tidak pernah main-main dengan anggaran. Terus beliau bekerja dengan hati untuk masyarakat Jakarta. Itu yang paling menjadi dasar kami kenapa kami mendirikan teman Ahok itu sih, Pak. Bersih, transparan, tidak cukup. Iya. Tetapi orang membutuhkan bahwa dia kerja konkret. Apa yang konkret dari pekerjaan Ahok di DKI yang menurut teman-teman Ahok layak dipertimbangkan untuk kemudian diperjuangkan? Setiap pagi nih, Pak, di daerah saya. Setiap pagi di daerah saya tuh dulu ada drainase yang memang selalu mampet, Pak. Sekarang dibersihkan setiap hari oleh petugas yang memakai baju oranye yang kita bilang PPSU sekarang. Ahok membangun segalanya di Jakarta sekarang, Pak. Infrastruktur yang pertama. Pak Ahok punya cita-cita yang sangat luhur sekali ketika kami semua pernah membaca kutipan Pak Ahok, dia ingin membuat dompet warga Jakarta penuh. Betul. Kami pernah menginterview Ahok. Kita mau bikin dompet warga Jakarta itu tebal, bukan penuh, itu tebal. Kan kalau dompet kan tebal, bukan? Nah, terus ketika mendengar itu, apa yang teman Ahok pikirkan? Saya rasa dari survei kemarin gambaran kami, kalau Ahok sudah bekerja, Pak. Ahok sudah menunjukkan bahwa beliau bekerja. Beliau bukan cuma bekerja di balik meja, beliau bisa bekerja mengatur anak buahnya dengan cukup baik sekali. Dan akhirnya infrastruktur dibangun dengan sangat cepat, seperti itu. Infrastruktur yang kemudian teman-teman Ahok lihat ini infrastruktur apa aja? MRT sedang berjalan semuanya. Busway yang sedang pesan baru cukup banyak sekali, Pak. Sekarang bahkan di rusun-rusun dijemput, Pak. Di rusun jemput pakai Transjakarta yang cukup kecil, yang standar Kopaja seperti itu, Pak. Datang ke rusun-rusun, jemput langsung. Itu kerjanya Ahok. Siapa lagi gitu, Pak? Coba lihat ini, bagaimana Ahok sering marah-marah. Saya ingin dapatkan tanggapan Mas Singgih. Ibu mau apa lagi? Itu saya kerjain sekarang. Mau apa lagi? Saya tanya sama ibu aja. Ibu pegang nggak kontrak sama Semen secara hukum? Ini PD loh. Ada saya secara hukum. Sudah, betul. Sudah selesai belum kontraknya? Sudah selesai. Ya sudah, selesai udah. Tapi kan saya masih mau lanjut, Pak. Saya mau mencari makan, Anda Pak. kalau masih mau lanjut, sama kayak dagang tadi. Paham nggak? Tapi kan itu kan di Pasar Jaya, Pak. Saya dapat laporan. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Saya bisa naik darah, Anda. Ini setengah salah. Lalu saya perintahkan anak buah saya yang udah salah puluhan tahun dibenerin. Pajak 10% lu pasti nggak bener, itu beda data. Kalau 2 kali nggak bayar pajak pasti buat tutup sekarang. Jadi saya baik hati membenarkan izin kalian, tapi pajak bayar yang benar. Ini Mas Singgih, saya ingin tanya pandangan Anda sebagai teman Ahok atau teman-teman Ahok melihat gaya Pak Ahok seperti ini. Buat saya pribadi atau teman-teman, kita sependapat bahwa Jakarta butuh Ahok. Jakarta butuh cara kepemimpinan yang seperti Ahok, keras. Tapi saya pikir ini sebuah terobosan baru, Pak, untuk memimpin Jakarta. Jakarta tidak bisa dipimpin oleh orang yang kita bilang adem ayem, gitu kan, Pak, bahasanya disayang-sayang, gitu kan. Tidak bisa. Jakarta butuh orang yang seperti Pak Ahok. Kita sudah ketinggalan zaman sekali, Pak. Kita sudah ketinggalan jauh dengan Singapura, seperti itu, dan kota-kota yang lainnya yang ada di seluruh dunia. Ahok menjadi sebuah cikal bakal pemimpin itu harus seperti ini. Kalau ada yang salah ya keras. Kenapa harus disayang-sayang seperti itu? Jadi kita bilang Pak Ahok apa? Ya pemarah memang. Kita sependapat kok dengan pandangan itu. Seperti itu. Iya, karena kadang-kadang kan tampak seperti gaduh gitu. Iya. Ya kita sangat harus mau tidak mau kita harus menerima kritikan dari teman-teman di bawah, dari masyarakat, bahkan pendukung-pendukung Ahok yang memang kadang bilang kalau Ahok ini orang yang cukup bekerja, tapi kita pernah nerima, Pak, kita pernah nerima salah satu kritikan waktu kita punya posko di bawah. Ya kan Anda sering ke lapangan, bukan? Apa yang kemudian bicara soal ini? Itu menarik. Pak Ahok waktu kita salah satu mall di Jakarta waktu kita buka booth di sana, ada yang pernah bilang bahwa Pak Ahok ini kerjanya benar. Pak Ahok ini
cerdas sekali dalam bekerja, tapi mulutnya ketinggalan waktu sekolah, Pak. Mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Ya. Ya, tapi kita Jadi nerima cerdas semuanya. bekerja, Cerdas. tapi mulutnya Ketinggalan waktu sekolah. ketinggalan waktu sekolah. Iya. Nah, tapi orangnya kasih KTP nggak? Kasih dong Pak pastinya. Itu. Kalau dia sudah bilang cerdas, mulutnya ditinggal waktu sekolah, nggak apa-apa kan? Oh iya, tidak ada masalah lah buat saya. Oh ya, itu kritik tapi juga mendukung. Gitu. Mendukung, Yang betul. kritik habis-habisan ada nggak? Ketika kalian kasih minta KTP-nya, saya tidak mau kasih. Banyak Pak, rata-rata mereka punya kepentingan buat kami. Mereka punya kepentingan misalnya usahanya digusur. Karena memang menyalahi peraturan dari DKI, peraturan PRD DKI, menggusur. Mereka marah-marah di depan kami, ya silakan. Tapi memang berani meminta KTP orang-orang yang digusur? Kami pernah melakukan itu, Pak. Kami pernah melakukan itu. Rusun yang kemarin di Kampung Melayu, kami melakukan itu. Mereka bilang, Ahok itu memanusiakan manusia, mereka bilang. Oh, ada juga yang digusur tapi kemudian memberi KTP. Iya. Kan juga masuk ke rusun kan? Iya, betul. Lebih baik bukan? Lebih baik. Mereka bilang bahwa ini semua lebih baik. Dari mereka dulu tinggal waktu mereka hujan sebentar mereka banjir. Sekarang mereka tinggal di rusun lebih aman, lebih nyaman. Ya, Tetapi kira-kira Bapak yang punya hotel tadi itu yang dimarah-marahin Pak Ahok itu kira-kira kalau kamu minta KTP-nya mau kasih nggak ya? saya belum tahu Pak, kita belum pernah coba. Coba aja ya. Boleh. Bagus kalau dicoba. Siap. Nanti kita cari alamat, kita coba. Berani kalau Mas Singgi dan teman-teman Ahok mencoba itu hebat tuh. Kita berani. Nah, Kita kalau coba. nanti sudah ketemu datang lagi ke sini. Siap. Gitu. Saya ingin melihat ketika kita bicara Jakarta, Anda tadi bilang cerdas, lalu kemudian ada kritik. Apa yang membuat Anda dan teman-teman Ahok itu ketika turun ke bawah itu sangat happy? Yang pertama adalah masukan, Pak. Kita selalu menerima masukan dari masyarakat. Masukan dari masyarakat. Entah kita turun kemana. Apa itu masukannya? Ya balik lagi soal tadi, Pak. Bahwa mereka butuh hidup yang cukup nyaman di Jakarta. Dompetnya tebal. Betul, yang pasti. Mereka ke kantor nggak perlu macet-macetan. Betul. Kita selalu menerima itu semuanya. Nanti kan akan bangun 6 ruas tol di Ya, sini terus. betul. Ya, itulah masukan-masukan yang seperti yang kita terima. Dan kemarin waktu kita di Balai Kota kita sampaikan semua masukan itu. Kita sampaikan dan Pak Ahok terima dengan cukup. Oh iya, saya terima semua masukannya. Gitu. Nah, masukan-masukan ini Anda apakan? Kita tampung dulu, Pak. Tampung. Kemarin kebetulan sangat tumpah sekali waktu kita ngomong di Balai Kota. Waktu ketemu Iya, Pak Ahok di Balai Kota semua dikasih tahu. Kita kasih tahu semuanya. Termasuk kritik tentang dia marah-marah dan Oh seterusnya. iya, pastinya. Yang gusur-gusur gitu. Iya, kita Terus kasih tahu jawaban semuanya. Pak Ahok? Saya harus menegakkan peraturan. Masa ya kalau orang salah kita nggak gusur, kita disalahkan juga, dibilang. Gitu kan? Kalau orang benar ya kita gusur, kita baru salah, dibilang. Saya menegakkan peraturan, dibilang. Bahasanya seperti itu, Pak. Ketika dia ngomong begitu, apa perasaan teman-teman teman Ahok yang datang ke situ? Kalau Bapak tanya perasaannya apa, karena kami mendukung Ahok, artinya kami pro dengan Pak Ahok. Tahu, tapi kan rasa, hebat sekali Ahok. Bukan gitu? Ya, seperti itulah, Pak. Efek kami tidak pernah ketemu sama Pak Ahok, kemarin ketemu ya efeknya luar biasa. Biasa, kalau ketemu ketiga, keempat mungkin sudah biasa. Belum tahu nantinya, Pak. Oke, kita jeda dulu. Oke. Pemirsa, kami akan kembali lagi selepas jeda berikut.